Pancasila merupakan pandangan, ideologi, cita-cita, dan tujuan bangsa sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang tertanam dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan hingga norma sosial warga negara sebagai sumber dasar hukum nasional yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Generasi Z merupakan orang-orang yang lahir pada rentang tahun 1997 sampai 2012. Generasi Z merupakan generasi yang berdampingan dengan internet sehingga paham betul terhadap perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, Gen Z cenderung lebih mudah terpengaruhi oleh tren global dan para influencer yang menciptakan sifat konsumtif, seperti membeli barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau rasa takut tertinggal jika tidak mengikuti tren global. Pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai luhur ini dapat bertahan dan membimbing langkah Gen Z di tengah godaan gaya hidup konsumtif yang serba instan? Mengapa konsumerisme yang seringkali dianggap sebagai hal lumrah justru bertentangan secara fundamental dengan esensi Pancasila? Halo semua, kembali bersama saya. Hari ini saya akan membahas hal yang menarik tentang pendapat anak muda mengenai iptek, gaya anak muda dan etika Pancasila. Mari kita saksikan bersama saya dengan narasumber saya, yaitu saya Ares Raya Mariadi dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Angkatan 2024. Oke, selamat siang Kang Ares. Siang Teh. Oke, lanjut aja kita ke pertanyaannya. Menurut Akang, kenapa sih anak-anak Gen Z sekarang tuh gampang banget tergoda beli sesuatu yang lagi tren di media sosial? Menurut aku mungkin karena sekarang tuh gara-garanya ada iklan yang berbungkus dengan media TikTok. Jadi di TikTok itu kan sekarang bisa membeli barang dan mengelink ke fitur TikTok Shop. Jadi anak muda mungkin sekarang banyak yang pengen ikut-ikutan buat beli gara-gara lihat iklan itu tuh menarik dengan dibungkus konten-konten di TikTok. Jadi gara-gara dengan fiturnya yang mudah, tinggal klik-klik langsung bisa sampai. Dengan kemudahan itu mungkin banyak anak muda yang jadi pengen beli barang itu tanpa memikirkan ini penting atau enggak penting gitu. Kamu sendiri pernah nggak sih beli barang cuman karena takut ketinggalan tren atau FOMO gitu? Gimana perasaannya setelah itu? Kalau aku sendiri nggak pernah, Pak. Makanan tuh barang nggak? Sama aja nih. Sama ya? Ya berarti pernah deh. Makanan tapi ya, bukan barang yang dipakai di sini, bukan. Soalnya kalau barang tuh jarang beli karena emang kurang suka ngoleksi outfit gitu. Karena lebih suka ke makanan kayak Kuliner aja ya. kayak misal ada yang lagi ngetren di tempat mana, kafe-kafe Karawang, kayak pengen kesana atau enggak aku kan terus kayak aku kan suka Emil Mario, dia tuh lagi ngepromosiin makanannya punya keluarga dia, dia tuh ngepromosiin apa ya, cakalang asap gitu. Nah itu aku jadi ikut PO. Itu kamu gak sih, Momo deh kayaknya. Soalnya orang-orang banyak yang beli, jadi kayak ikutan gitu. Berarti lebih ke kuliner ya daripada barang. Iya. Kalau perasaannya itu seneng, apalagi itu dari influencer favorit kita. Oke. Selanjutnya kalau dipikir-pikir tuh sikap konsumtif itu menurut kamu tuh udah sesuai belum sama nilai-nilai Pancasila? Terus misalnya soal hidup sederhana atau saling menghargai gitu? Kayaknya belum sih. Soalnya Pancasila itu ngajarin tentang hidup sederhana dan saling peduli, bukan pamer terus ikutin gengsi kita gitu. Menurut aku ya Pancasila tuh ngajarin tentang kayak gitu. Kalau misalkan kita terlalu konsumtif, malah jadi boros, kayak suka bandingin diri sama orang lain. Terus juga jadi melenceng sama nilai-nilai Pancasila sih, kayak gak bersyukur sama gak gotong royong. Karena menurut aku Pancasila ngajarin kayak gitu, bersyukur dan gak boros gitu lah. Di tengah kemajuan teknologi kayak gini, menurut Akang gimana caranya biar tetap bisa pakai teknologi tanpa harus boros atau konsumtif? Menurut aku yang paling penting itu harus bisa mengontrol diri. Kontrol diri itu kan penting banget ya, karena gara-gara lihat video di TikTok barang-barang itu kayak keren dan pengen beli itu kan jadinya tuh ya hasrat pengen beli tuh ada. Jadi kunci utamanya kita harus bisa kontrol diri, harus bisa membedakan mana yang penting dan mana yang nggak penting.
intinya sih kita harus bisa kontrol diri aja gitu. Lanjut, kalau Akang jadi contoh buat teman-teman, hal apa yang pengen Akang tunjukin biar gaya hidup Akang tuh tetap sejalan sama nilai-nilai Pancasila tapi nggak ketinggalan tren juga? Kalau aku sih mungkin bisa lebih sederhana aja sih hidupnya, nggak usah terlalu ikut arus yang FOMO itu, tapi tetap kan kita harus ngikutin up to date. Jadi ya kita harus memilih dan memilah barang-barang yang bisa kita beli dan yang nggak kita beli, atau barang yang bisa kita beli dan penting buat kita, atau barang yang nggak penting tapi dibeli itu jangan. Jadi kita harus tetap memikirkan mana yang butuh buat kita dan mana yang enggak. Dan juga kalau bisa membeli produknya itu di produk yang buatan Indonesia dan jangan membeli produk yang buatan luar, karena dengan cara membeli produk lokal kita bisa bisa tetap up to date tapi tetap mengaplikasikan budaya Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi intinya kita harus tetap mengontrol diri kita dan kita juga harus tetap memajukan lokal ya Kang. Oke, Kang terima kasih banyak Ya, sama-sama. atas waktunya. Oke, segitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, solusi agar kita tidak mudah terbawa tren dan menjadi konsumtif bisa kita mulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, menetapkan skala prioritas. Apakah kita benar-benar butuh barang tersebut atau hanya keinginan sesaat? Yang kedua, membatasi diri dari konten yang bikin boros. Kadang kita jadi pengen beli karena keseringan lihat orang lain belanja. Mengurangi atau unfollow akun-akun yang sering meracuni bisa bikin pengeluaran lebih sedikit. Selain itu, penting banget kita punya budget bulanan. Tentuin batas-batas uang belanja untuk hal-hal yang sifatnya hiburan. Kalau udah habis, ya stop dulu sampai bulan berikutnya. Yang terakhir dan yang paling penting, kita harus bisa menggunakan teknologi dengan bijak, seperti menggunakan aplikasi pencatatan keuangan untuk mengontrol pengeluaran dan pemasukan keuangan kita. Nah, kesimpulannya, di era digital yang penuh disrupsi, perkembangan teknologi yang cepat membawa dampak negatif. Salah satunya meningkatnya sifat konsumtif di masyarakat. Perilaku ini bertentangan dengan nilai kesederhanaan dan gotong royong dalam Pancasila. Kemudahan akses barang, informasi, dan harga yang terjangkau, ditambah rasa takut ketinggalan tren atau FOMO, membuat banyak individu membeli bukan hanya karena kebutuhan, tetapi demi status dan kepuasan sesaat. Jika tidak dikendalikan, perilaku ini dapat mengganggu prinsip keberlanjutan dan kemandirian ekonomi bangsa.